Ya, baik, terima kasih atas maksud dan tujuan untuk kunjungan atau dalam hal ini sendiri di Kabupaten Wajah. Ya, untuk selanjutnya mungkin ada sedikit arahan dan sambutan secara resmi dari Bapak PLT Kepala Dinsos BKBND tidak dapat menghadiri. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Kepala Dinas P3A P2 Kabupaten Sinjai, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kepala Dinas P3A bersama seluruh rombongan. Yang kami hormati, ya, tadi saya Pak Camat Sinjai Tengah, ya, bersama seluruh tim yang mendampingi, ada mendampingi Pak Camat, ya. Yang saya hormati Kepala Desa Saut Tanri, ya, bersama jajaran Ketua dan segenap pengurus PATB Desa Setare yang kami hormati, Ibu Kepala Bidang P3A, Disos P2 P3A, Kabupaten Wajah kami hormati, Pak Sekretaris Disos P2 P3A yang kami hormati. Ya, syukur alhamdulillah marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat berkumpul dalam rangka penerimaan studi biru PATB Desa Sautanre, Kecamatan Sinjai Tengah. Ya, kami sangat bersyukur, berterima kasih ya kami atas kunjungan ini, ya, kunjungan ini. Dan kami juga salut, ya, apa yang disampaikan tadi bahwa inisiatif dari segenap pengurus, ya, pengurus desa asal Tantre didukung oleh Pak Desa, ya, itu berarti bahwa ada keinginan besar untuk melakukan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, dan itu sangat penting karena yang namanya anak itu 20% dari jumlah penduduk, rata-rata itu 30% dari jumlah penduduk. Ya, kalau kami di Wajo, ya, kalau 400.000 dari 30%-nya ya sekitar 120. Makanya harus mendapatkan perlindungan. Yang kedua, karena anak itu, ya, kelompok masyarakat masih rentan. Kenapa rentan? Karena belum bisa berbuat apa-apa, dianggap belum bisa melindungi dirinya. Makanya dibutuhkan kehadiran pemerintah untuk itu, ya. Dan saya yakin juga di Sinjai sama di Kabupaten Wajo, tentu dalam visi misinya itu akan ada kata-kata yang menjadi rujukan kita untuk melakukan itu. Kalau kami di Wajo, visinya itu Wajo Merdeka, ya, Wajo maju, religius, bermartabat, terdepan, berkeadilan. Satu kata berkeadilan ini yang menjadi rujukan kita, ya. Dan insya Allah dalam visi misi pemerintah setiap kabupaten mesti ada itu, karena isu anak ini bukan lagi isu nasional, ya, tapi internasional, ya. Makanya dia selalu ada penilaian KLA, ya. Ya, itu yang menjadi patron kita, cerminan kita dalam upaya pemenuhan dan perlindungan anak, ya. Nah, terima kasih atas kunjungannya. Tentang PATB ini lembaga kemasyarakatan yang aktif kepedulian dan ingin ambil bagian dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kalau kami di Kabupaten Wajo ada 190 desa kelurahan, alhamdulillah 144 PATB, ya, yang sudah terbentuk, tapi tentu tidak semuanya aktif, ya. Ada yang aktif, ada yang kelembagaan yang sudah ada yang kita dorong terbentuk, ya, tapi ada yang sudah kita kuatkan, ada yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan, ya, sudah kelihatan, ya. Dan 144 PATB itu ada 9 yang mendapatkan dampingan dari NGO Save the Children, ya. Ada 9 di 3 kecamatan, masing-masing mereka ada programnya dan akan berakhir pendampingannya berlaksana di Desember ini. Tapi sudah
tahun barangkali ya didampingi, tahun ketiga didampingi. Dan di luar dampingan itu ada juga yang aktif, ya, ada yang aktif keseluruhan pengurusnya, ada yang sebagian, ya. Intinya bahwa ketika sudah terbentuk kelembagaan itu sudah awal, ya, sudah awal. Dan itu kalau sudah berkeinginan, bermotivasi untuk melakukan studi tiru seperti ini, artinya bahwa motivasi itu sudah besar. Tinggal bagaimana melakukan jalinan informasi literasi kita, bagaimana melakukan tupoksi kita. Tadi tentang bagaimana kreativitas masyarakat kita tidak, kalau kami prinsipnya jangan pernah berbenturan berhadapan dengan masyarakat, karena itu kita tidak mau. Karena masyarakat itu bagian daripada kita adalah bagian daripada masyarakat, tetapi istilahnya ini mampu itu caranya memakai bahasa. Ya. Jadi itu sudah kuasai memakai itu caranya berarti kita berbahagia karena kita adalah bagian daripada masyarakat itu sendiri. Ya. Tentang bagaimana mendapatkan pendampingan dari NGO, awalnya biasanya kalau NGO itu kalau mau mendampingi suatu daerah dia lihat data. Dari data itu dia lihat kasus. Kalau ada kasus yang menonjol. Kalau di Wajo tahun 2021 ada kasus yang menonjol. Ya. Apanya? Perkawinan anak dari satu Sumsel. Itu yang menjadi kendalanya, bukan kita meminta, tapi ternyata data itulah yang mengarahkan mereka ke Wajo. Dan sebelum mereka datang itu biasa-biasa saja, data itu kita tidak perhatikan. Bahkan setelah mengetahui data, saya sendiri saja setelah mengetahui data itu bukan satu hal yang wah, ya. Tetapi setelah beberapa kali mendapatkan informasi, edukasi, literasi juga, oh ternyata perkawinan anak dampak negatifnya seperti di situ mulai. Kita sudah mulai berupaya pada tahun 2022, dan yang utama dan pertama di situ adalah kemampuan komunikasi dalam hal ini bupati, sehingga ada komitmen yang kuat dari bupati bersama itu, sehingga memberikan arahan untuk menindaklanjuti. Dan alhamdulillah 2021 kita tertinggi, dan tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan perkawinan. Kita salah satu tupoksi dari PTD, dan juga kita kan adalah menurunkan perkawinan dan menurun. 21 itu tercatat sekitar 746 kasus. 2022 sekitar 302. Itu 2023 78. 2024 kemarin 53. Terakhir ini sampai bulan ini kuasa 30-an sudah menurun. Alhamdulillah itu dari data yang ada. Tapi harus ada panitia ataupun nama lain. Ya, tapi mudah-mudahan respon lagi. Jadi intinya kalau ada video seperti itu, coba berawal dari sebuah data. Ya, coba simak data yang ada. Artinya cari data yang bisa membuat mereka ini. Karena kalau video itu utamanya dari luar itu sangat berawal dari data. Bahkan mereka kalau melihat data biasa, oh ini juga dulu yang membuat ini apa ya, berkahnya perkawinan anak pernah tinggi itu Menteri P3 sampai 2 kali datang. Tahun 2022 karena tinggi, terus 2023 datang lagi karena sudah turun. Bayangkan 2 kali datang tuh, Menteri dan inisiatif mereka, bukan kita yang ini. Ya seperti itu, jadi ada perubahan setelah beliau turun, dan memang berpengaruh, akan itu. Jadi kalau NGO kita di sini ada dari UNICEF, ada dari kerjasama dengan Yasmin, dengan program Peran 1, Peran 2, kemudian ada dari Empower. Empower kerjasama dengan Yayasan Wajo. Dia dalam hal PTB itu yang kecil itu yang melakukan pembentukan dan
Kemudian di masyarakat itu juga karena sudah mulai masuk edukasi ke masyarakat, sehingga muncul pemerhati